Real Valladolid. Real Valladolid Club de Football. SAT, atau hanya Real Valladolid adalah klub sepak bola profesional Spanyol yang berbasis di Valladolid, Castile dan Leon yang berkompetisi di La Liga. Warna klub adalah ungu dan putih. Digunakan pada kit dalam garis-garis dari pendiriannya pada tanggal 20 Juni tahun 1928. Tim memainkan pertandingan kandangnya di Estadio José Zorrilla, yang menampung 27.846 penonton. Penghargaan Valladolid termasuk satu trofi yang sangat relevan. Di Copa del Rey pada dua kesempatan tahun 1949 sampai 50 dan tahun 1988 sampai 80, dan tahun 1997 sampai 98, dan juga satu edisi Piala Winners UEFA tahun 1989 sampai 90. Anak perusahaan tim Real Valladolid Promesas saat ini bermain di Segunda Federación. Sejak debut La Liga pada musim tahun 1948 sampai 49, di mana ia menjadi klub pertama dari wilayah tersebut yang bermain di La Liga. 5 lainnya telah melakukannya sejak saat itu. Valladolid adalah klub sepak bola tersukses di Castile dan Leon berdasarkan penghargaan dan sejarah. Dengan total 47 musim di divisi pertama, 36 di divisi kedua dan 10 di divisi ketiga. Secara historis, Valladolid adalah tim terbaik ke-13 di Spanyol berdasarkan poin liga keseluruhan. 2 pemainnya telah memenangkan trofi Pichichi, Manuel Badenes dan Jorge da Silva, dan 10 adalah pemain internasional. Dengan September tahun 2018, diumumkan bahwa mantan pemain sepak bola internasional Brasil Ronaldo Nazario telah menjadi pemegang saham mayoritas setelah 2% saham klub. Sejarah abad ke-20 tahun 1928 sampai tahun 2001. Real Valladolid didirikan dari penggabungan Real Unión Deportiva de Valladolid dan Club Deportivo Espanyol. Klub memainkan pertandingan pertamanya pada tanggal 22 September tahun 1928. Itu adalah kemenangan 2-1 atas Alaves. Valladolid pertama kali mencapai level teratas pada musim tahun 1947 sampai 48 sebagai juara Segunda Division. Klub ini menjadi klub Castile dan Leon pertama yang bermain di Liga Utama Spanyol. Tahun berikutnya, tim mendorong kesuksesan ini dan mencapai final Copa del Rey di Stadion Chamartín melawan Athletic Bilbao, kalah 4-1. 10 tahun berikutnya dihabiskan di divisi pertama, dan degradasi berumur pendek karena Valladolid mendapatkan promosi lagi pada Sasso, seorang tokoh legendaris dalam sejarah klub. Dia awalnya menjadi penjaga gawang untuk klub dan kemudian melakukan banyak peran, termasuk menjabat sebagai presiden klub. Valladolid berayun antara divisi pertama dan kedua pada tahun-tahun berikutnya, tahun 1970 sampai 71. Tahun berikutnya klub dipromosikan ke divisi kedua dan pada tahun 1980 dipromosikan ke divisi pertama, di mana Valladolid bermain sampai tahun 1992 ketika klub itu terdegradasi ke divisi kedua lagi. Dipromosikan pada tahun-tahun 1992 sampai 93, klub itu lagi-lagi diturunkan setelah musim tahun 2003 sampai 04. Pada tahun 1984, Valladolid juga memenangkan Copa de la Liga, kompetisi yang hanya dimainkan pada awal 1980-an atas Atletico Madrid. Pada tanggal 14 April tahun 1996, Valladolid memainkan pertandingannya yang ke-1000 di La Liga. Posisi tertinggi tim selama 11 tahun ini adalah ke-7 pada tahun-tahun 1996 sampai 97. Dilatih pada musim sebelumnya oleh era Carlos Suarez tahun 2001 sampai tahun 2018. Pada musim tahun 2006 sampai 07, setelah merekrut Basque Jose Luis Mendilibar sebagai pelatih kepala, Valladolid sebut memimpin liga pada matchday ke-15 dan terus finish dengan poin tertinggi sepanjang masa kompetisi 88 poin, memenangkan kejuaraan dengan total margin 8 poin.
dan memegang keunggulan 26 poin atas zona non-promosi keempat dan di bawahnya, keduanya merupakan rekor sepanjang masa di Liga. Valladolid juga memperoleh kehormatan untuk tidak terkalahkan dalam 29 pertandingan berturut-turut, dari tanggal 10 Oktober tahun 2006 hingga tanggal 6 Mei tahun 2007. Secara matematis dipromosikan setelah menang tandang 2-0 melawan Tenerife pada tanggal 22 April tahun 2007, matchday ke-34 musim tersebut. Klub manapun paling awal yang memperoleh promosi dalam sejarah Spanyol. Yang juga luar biasa adalah peran tim ini di Copa del Rey musim itu, mencapai perempat final setelah mengalahkan dua tim divisi utama, Gimnastik de Tarragona agregat 4-1, dan pesaing Liga Champions UEFA tahun 2005-06 Villarreal, nyusul. Finish di posisi ke-15 sambil menghindari degradasi setelah hasil imbang 1-1 pada pertandingan terakhir kedua musim, melawan Recreativo de Huelva pada tahun 2007 sampai pertandingan pertama. Mendilibar dipecat pada tanggal 1 Februari tahun 2010 setelah bermain imbang di kandang sendiri melawan Almeria. Seminggu setelah pemecatannya, Valladolid turun ke zona degradasi, sesuatu yang tidak pernah terjadi selama 138 pertandingan mendilibar, dengan mantan pemain Onesimo Sanchez mengambil alih. Setelah hanya menang 1 kali dalam 10 pertandingan, Sanchez dipecat. Mantan manajer tim nasional Spanyol Javier Clemente ditunjuk sebagai pengganti Sanchez dalam upaya putus asa untuk menghindari degradasi dengan hanya 8 pertandingan tersisa. Setelah jeda singkat posisi ke-16, Valladolid kembali ke 3 terbawah. Kemudian menghadapi pertandingan terakhir yang harus dimenangkan di Camp Nou melawan skuad Barcelona yang membutuhkan kemenangan untuk mengamankan kejuaraan Liga. Berada di posisi yang sama dengan Racing de Santander, Malaga, dan Tenerife untuk 2 posisi aman terakhir. Sampai 12, Valladolid kembali ke La Liga di bawah asuhan Miroslav Tukic, yang dipromosikan melalui babak playoff setelah finish ketiga di divisi tersebut. 2017-18, Valladolid dipromosikan kembali ke divisi pertama setelah 4 tahun melalui playoff mengalahkan Sporting de Gijón dan Numancia. Ronaldo Nazario, pemilik baru 2018 sekarang. Bahasa Indonesia, pada musim panas tahun 2018, serangkaian tawaran pembelian diajukan oleh beberapa pengusaha asing. Proses ini diakhiri dengan akuisisi yang dipimpin oleh mantan pemain Brasil Ronaldo Nazario, yang secara resmi diperkenalkan sebagai pemegang saham mayoritas dan presiden dewan direksi pada tanggal 3 September tahun 2018. Presentasi berlangsung di aula resepsi Balai Kota Valladolid. Perlu dicatat bahwa mantan presiden, Carlos Suarez, terus menjabat sebagai CEO hingga ia mengundurkan diri pada bulan Agustus tahun 2019. Ketika Ronaldo diperkenalkan, tim telah menyelesaikan 3 putaran pertama musim La Liga tahun 2018-19. Kerja pertahanan mereka yang kuat. Posisi mereka meningkat ke posisi ke-6 pada putaran ke-10. Tetapi kurangnya gol yang dikombinasikan dengan pertahanan yang memburuk sih. Namun, kinerja tim terutama meningkat di putaran terakhir musim ini, memastikan keselamatan mereka di liga secara matematis 1 pertandingan sebelum akhir kejuaraan. Sebagai bagian dari perubahan, Calero, yang telah tampil baik, ditransfer ke Espanyol dengan biaya 8 juta euro ditambah variabel tambahan. Sergio González Soriano melanjutkan sebagai pelatih untuk musim tahun 2019-20. Pandemi COVID-19 menyebabkan jeda musim pada tanggal 13 Maret ketika tim berada di posisi ke-15, 4 poin di atas zona degradasi. Liga dilanjutkan dari pertengahan Juni hingga pertengahan Juli, dengan tim mengamankan keselamatan di putaran kedua hingga terakhir dan finish ke-13, posisi terbaik mereka dalam 18 musim. Sepanjang musim, Valladolid menghindari posisi degradasi, mengandalkan permainan yang efektif tetapi tidak mencolok. Juta euro di musim panas, penjualan rekor untuk Valladolid. Pada bulan Januari, Ronaldo merekrut pemain terkenal Ben Arfa, yang bermain jarang dan pergi pada akhir musim. Pada tanggal 23 Mei tahun 2020, sebuah perjanjian awal diumumkan dengan klub Baloncesto Ciudad de Valladolid untuk kolaborasi antara kedua entitas tersebut. Penggabungan tersebut akan mengakibatkan klub basket tersebut menjadi bagian dari Real Valladolid.
Di antara perubahan tersebut adalah perubahan warna klub dan nama tim basket. Pada tanggal 10 Juli tahun 2020, anggota Atletico Tordesillas setuju agar tim tersebut menjadi anak perusahaan Real Valladolid selama 1 musim, yang dapat diperpanjang seiring waktu. Atletico Tordesillas akan mempertahankan identitas hukum dan dewan direksi. Perjanjian tersebut akan mendatangkan pemain muda dari Akademi Valladolid, staf pelatih penuh yang didanai oleh Valladolid, pelatihan untuk pelatih divisi bawah di Tordesillas, pasokan peralatan olahraga, dan kehadiran penjaga lapangan Valladolid untuk memelihara lapangan tim Tordesillas. Pada tanggal 3 Agustus tahun 2020, perjanjian kerjasama selama 3 tahun ditandatangani dengan klub Baloncesto Ciudad de Valladolid tersebut, bergabung dalam dewan direksi. Kemitraan ini Tordesillas dikonfirmasi menjadikannya tim anak perusahaan kedua klub tersebut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.